di segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, ini namanya hadis mauquf. Dan hadis mauquf ini hukum asalnya dia tidak bisa dijadikan hujjah. Ini kesepakatan ulama ya. Bisa Bapak baca dalam usul fikih. Kecuali yang pertama kalau seandainya para sahabat ijma, sepakat ya, konsensus dalam suatu hal dan ini menjadi hujjah dalil. Kemudian yang kedua, kalau hadis mauquf ini berbicara tentang tafsir, ya tafsir Al-Qur'an, maka dia bisa dijadikan hujjah karena sahabat tidak akan berbicara tentang tafsir Al-Quran dengan ra'yu pemikiran mereka. Melainkan apa yang mereka tafsirkan dari Al-Quran adalah sesuatu yang telah mereka pelajari dari Nabi SAW. Maka perkataan sahabat terkait dengan tafsir Al-Quran ini adalah hujjah. Ya, ini adalah dalil. Sebagaimana kalau Bapak lihat, Bapak buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, ya kan? Kemudian tafsir-tafsir yang lain, maka Bapak akan melihat bagaimana pentafsiran sahabat seperti Imam Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, ya kan? Kemudian murid dari para sahabat seperti Imam Mujahid, Imam Sudi, ya kan? Ikrimah dan lain-lain. Nah, ini adalah dalil. Di perkataan sahabat yang terkait dengan tafsir itu adalah dalil. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat yang terkait dengan perkara gaib, ini juga dalil, karena sahabat tidak akan berkata-kata tentang masalah gaib, masalah yang akan terjadi di akhir zaman, melainkan apa yang mereka sampaikan telah mereka dengarkan dan telah mereka pelajari dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi hujjah. Adapun perselisihan para sahabat dengan yang lain ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Terkadang sahabat terjadi juga khilafiyah, silang pendapat di antara mereka, maka ini tidak bisa kita jadikan hujjah kita. Terkadang ya pendapat satu sahabat A, kemudian sahabat yang lain pendapatnya B. Jadi kalau seandainya ada silang pendapat yang terjadi di kalangan sahabat, yang pertama yang harus kita lakukan menggabungkan semua pendapatnya kalau seandainya bisa diselaraskan. Kemudian kalau seandainya kontradiktif, maka kita pakai metode tarjih, ya. Kita lihat perkataan sahabat yang paling dekat dengan dengan sabda Nabi, dengan Al-Qur'an dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hadis maqtu. Hadis maqtu ini adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, ya. Seperti ya perkataan Tawus. Jadi Tawus mengatakan seorang mayit itu diuji di kuburnya, maka dianjurkan bagi bagi kerabat mayit, ahli waris mayit untuk bersedekah. Nah, ini adalah hadis maqtu, dan dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah penentuan hukum dalam Islam ini, hadis maqtu tidak bisa dijadikan hujjah, ya kan? Jadi perkataan tabi'in ini bukan dalil, kecuali tabi'in itu ada ijma. Namun dalam masalah ini tidak ada ijma, ya. Apalagi yang menyalahi, yang bertentangan dengan nas daripada Nabi dan kesepakatan para sahabat. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau seandainya kita memahami ini, kita tahu bagaimana cara menggali hukum, mengambil hukum dari perkataan dari para ulama terdahulu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita tentang haknya Nabi. Yang pertama, ya kita harus meyakini bahwasanya beliau adalah sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Dan kalau seandainya kita ragu dan tidak mempercayai akan kenabian beliau, na'udzubillah min zalik, ini bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Fath ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yu'min billah," dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan tidak beriman kepada rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, dan sungguh
kami akan masukkan orang-orang kafir itu ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya karena mereka tidak beriman kepada Allah dan karena mereka tidak beriman kepada Rasul SAW sebagai Nabi dan sebagai Rasul yang terakhir. Jadi meskipun ada orang ya dalam keagamaannya, dalam keyakinannya misalkan, ya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan Allah punya anak. Karena ada salah satu sektenya orang Nasrani, orang Kristen itu, ada memang sekte namanya Perjanjian Yehua ya. Dalam sekte ini mereka tidak meyakini bahwasanya Yesus yang mereka anggap ya kan sebagai Nabi Isa, apa nama itu Nabi Isa yang mereka sebut dengan istilah Yesus itu, mereka meyakini bahwasanya Yesus itu bukan anak Tuhan. Ini keyakinan sekte Yehua ini. Ya. Kemudian mereka juga tidak merayakan acara Natal, acara tahun baru. Ya kan? Kemudian mereka juga tidak menggunakan simbol salib. Ya, dan mereka mengatakan Yesus bukan anak Tuhan, Yesus hanya sebagai nabi ya, Mesias gitu. Ya. Namun bagaimana hukumnya? Apakah kita katakan oh masya Allah tauhidnya ya? Nah, ini Islam tidak cukup Pak. Selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak mempercayai Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul yang terakhir, meskipun tauhid mereka murni semurni-murninya namun tidak beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, tetap statusnya kafir. Sampai mereka meyakini bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul akhir zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fath ayat yang ke-13 ini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, artinya tidak mentauhidkan Allah, kemudian tidak beriman kepada nabi, artinya tidak percaya bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang terakhir, bahwasanya Rasulullah adalah rasul yang terakhir, maka statusnya masih ya di dalam status non muslim, atau dalam istilah agamanya status kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, Allah yang memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, aku adalah sebagai Rasul Allah atas kalian seluruhnya. Ini hadirin. Jadi ini hak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah Rasul yang terakhir, Rasulullah adalah Nabi Allah yang terakhir. Kemudian kata penulis wa thabata fi sahihi Muslim anhu, telah datang sebuah riwayat sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 230 ya, annahu qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabi bersumpah Pak, dan demi jiwa Muhammad ya, di dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat manusia ini mendengarkanku. Kalau seandainya mereka tidak mendengarkanku, tidak mempercayai aku sebagai nabi, tidak mempercayai aku sebagai rasul, Yahudiyun la kana au Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia wafat, meninggal mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap kerasulanku, terhadap risalah yang aku diutus dengannya, terhadap kenabian dan kerasulanku. Kalau dia meninggal dengan keyakinan ini, kata Nabi, ini Nabi yang mengatakan Pak, kana min ashabin nar, adalah dia akan menjadi penghuni neraka kalau seandainya dia meninggal dan tidak beriman kepada kenabian Nabi dan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita senantiasa berdoa, ya Allah wafatkanlah aku ini ya Allah di atas keimanan kepada Nabi-Mu, beriman kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam.